Pada zaman dahulu, di pinggir hutan belantara, di pegunungan Tengger, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami bernama Ki Kures, istrinya bernama Nyi Kures. Setiap hari, Ki Kures mencari kayu di hutan dan menjualnya ke pasar. Ki Kures dan Nyi Kures mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Bambang Dursila. Bambang Dursila mempunyai kelakuan yang sangat nakal, suka mabuk dan berjudi di desa. Tidak hanya mabuk dan berjudi, Bambang Dursila juga suka mencuri. Hal ini membuat Ki Kures dan Nyi Kures bersedih hingga adu asa. Sifat buruk Bambang Dursila ternyata semakin menjadi-jadi. Tidak hanya mencuri, ia juga berani berjudi, bahkan merampok. Suatu hari, Bambang Dursila minta izin kepada Ki Kures dan Nyi Kures untuk menikah. Betapa senangnya hati kedua orang tua itu. Dalam hati mereka berharap semoga setelah menikah, kebiasaan buruk Bambang Dursila bisa hilang. Sejak menikah, Bambang Dursila hidup dengan istrinya dan tinggal jauh dari rumah orang tuanya. Di luar harapan kedua orang tuanya, kebiasaan buruk Bambang Dursila terbawa hingga ia menikah. Istrinya juga ikut prihatin dengan kebiasaan buruk suaminya. Kesedihan Ki Kures dan Nyi Kures pun bertambah-tambah. Wajah Ki Kures nampak lebih tua dari wajah sebenarnya. Pekerjaan mencari kayu yang setiap hari dikerjakannya menjadi semakin berat. Oleh karena itu, pada suatu hari Ki Kures bertekad pergi masuk hutan untuk menyendiri dan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Setelah beberapa hari bertapa, Ki Kures membakar tempatnya bertapa. Setelah api padam, tiba-tiba muncul seekor ular naga besar bernama Antaboga. Ki Kures ingin berlari, tetapi badannya tidak bisa digerakkan. Ia heran bercampur takut melihat ada ular naga sebesar itu. Belum hilang rasa heran dan takutnya, ia mendengar suara. "Aki, ada apa? Aki datang kemari." Ki Kures menoleh ke kanan kiri untuk mencari sumber suara itu. Ia tidak menemukan siapapun. Aki, mengapa tidak menjawab pertanyaan saya?" Ki Kures tersadar. Ternyata yang berbicara itu adalah ular naga yang sekarang berada di hadapannya. Ia terheran-heran melihat ular naga besar dapat berbicara seperti manusia. Ia pun akhirnya menjawab,
Duh, Raja Naga, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya telah merusak tempat tinggal Tuan. Saya baru saja bersemedi di tempat ini. Saya tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat tinggal Tuan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Ular naga berkata, "Tidak apa-apa, saya ingin tahu apa tujuan Aki bersemedi di tempat ini." Setelah sejenak menenangkan pikirannya, Ki Kures menceritakan keadaan dan kehidupannya sampai ia memutuskan untuk bersemedi di tempat itu. "Apa yang engkau inginkan?" kata ular naga itu. "Saya ingin kaya supaya hidup saya tidak sengsara seperti ini. Kalau begitu, bawakan dahulu aku air susu. Apa yang Aki minta, pasti akan saya berikan nanti." Ki Kures langsung bergegas pulang dan kembali ke hutan sambil membawa susu segar. "Raja Ular, inilah susu yang Paduka minta," jawab Ki Kures. Ular naga memerintah, "Segera masukkan ke mulutku." Ki Kures masih tetap gemetar berhadapan dengan ular naga besar itu. Namun, mengingat keinginannya untuk hidup enak, ia pun segera memasukkan susu itu ke mulut ular naga. "Pejamkan matamu sejenak," perintah ular naga itu. "Sekarang, buka matamu. Ambillah dari mulutku apa yang kau butuhkan." Ki Kures tercengang keheranan hingga matanya tidak berkedip. Ia melihat benda-benda berharga di dalam mulut Raja Naga tidak berapa lama. Tanpa berpikir panjang, Ki Kures langsung mengambil beberapa potong emas, berlian, permata, dan barang berharga lainnya. Setelah dirasa cukup, Ki Kures langsung mohon diri untuk pamit pulang. Tidak lupa ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada ular naga itu. Nyi Kures sangat heran melihat suaminya menunjukkan barang berharga demikian banyak. "Aki, dapat dari mana benda berharga sebanyak ini?" tanya istrinya. Ia pun mulai menceritakan peristiwa yang terjadi di hutan. "Yang penting, jangan memberitahu siapapun, agar tidak menimbulkan rasa iri pada yang melihatnya. Biarpun kaya, kita harus tetap tampil sebagai orang miskin. Ini pesan saya." "Baiklah, aku akan turuti perintah Aki," jawab Nyi Kures. Sejak itu, kehidupan Ki Kures dan Nyi Kures mengalami perubahan. Sebelumnya, setiap hari makanan mereka nasi dan ikan asin. Itu pun jika ada. Sekarang mereka dapat menikmati segala makanan yang enak-enak. Kondisi badan mereka pun mengalami banyak perubahan. Dulu badan mereka kurus kering. Sekarang mereka menjadi gemuk dan terlihat lebih muda. Apa yang dialami Ki Kures dan Nyi Kures berbeda dengan apa yang dialami Bambang Dursila dan istrinya. Akibat kebiasaan buruknya, keadaan keluarga Bambang Dursila menjadi semakin berantakan. Keadaan semacam ini sangat dirasakan oleh istrinya,
yang sedang hamil muda. Pada suatu hari, istri Bambang Dursila tiba-tiba mengidam. Ia minta dibelikan cincin. Bambang Dursila bingung bukan kepalang karena tidak memiliki uang sepeser pun. Bambang Dursila kemudian memutuskan untuk pergi dan minta uang kepada orang tuanya. "Bapak, tolonglah saya, Pak. Istri saya sedang mengidam. Tapi saya tidak punya uang. Kalau boleh, saya pinjam. Barangkali Bapak punya simpanan uang." Ki Kures menjawab, Dur, keterlaluan sekali nasibmu. Itulah akibatnya jika suka berjudi. Dimanapun pasti tidak bisa menyimpan rezeki. Bahkan mencari rezeki juga susah sekali. Contohnya adalah kamu sendiri." Bambang Dursila menjawab, "Maaf, Bapak, saya sendiri tidak tahu mengapa garis hidup saya menjadi orang miskin. Saya perlu uang secepatnya, Pak. Tolonglah. Untuk kali ini, saya pinjam uang Bapak dulu." Ki Kures segera teringat pada ular naga di hutan. "Kalau kamu mau berjanji tidak meneruskan perbuatanmu, saya akan menunjukkan padamu jalan untuk mendapatkan rezeki." "Baiklah, kalau begitu," sambut Bambang Dursila dengan gembira. Ki Kures pun bercerita bahwa di sebuah tempat di hutan ada seekor naga bernama Antaboga yang baik. Dengan membawa air susu naga itu akan memberikan benda berharga seperti emas, berlian, dan intan. Tidak menunggu waktu lama, Bambang Dursila langsung menuju hutan yang ditunjukkan bapaknya. Ia segera melakukan apa yang ditunjukkan oleh bapaknya. "Saya putra Ki Kures. Salam hormat dari Bapak. Ini susu untuk Tuan Naga. Saya bawakan dari rumah," kata Bambang Dursila. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Naga Antaboga. Bambang Dursila pun menceritakan keinginannya. Naga Antaboga itu pun berkata, "Masukkan ke mulutku, kemudian ambillah benda-benda berharga yang engkau inginkan dalam mulutku ini." Melihat begitu banyaknya barang berharga di dalam tubuh sang naga, Bambang Dursila langsung berkata dalam hati, "Kalau hanya mengambil dengan tangan, boleh jadi hanya sedikit yang saya peroleh. Sebaiknya naga ini saya bunuh. Tentu semua barang berharga itu dapat aku miliki." Bambang Dursila pun berencana untuk membunuh naga Antaboga. Secepat kilat, pedang yang selalu dibawa kemana-mana itu ditebaskan ke tubuh sang naga. Ternyata naga itu telah mempunyai firasat bahwa Bambang Dursila akan berbuat tidak baik kepadanya. Bersamaan dengan berkelebatnya pedang, ekor naga langsung melayang dan memukul Bambang Dursila. Seketika itu, Bambang Dursila jatuh, terkapar dan tewas karena matanya terkena sabetan ekor sang naga. Sementara itu, Ki Kures dan istrinya menunggu kedatangan Bambang Dursila. Hari pun makin sore. Karena khawatir terjadi hal buruk, Ki Kures segera menyusul, segera ke hutan. Betapa terkejutnya ia melihat tubuh anaknya tergeletak tak bernyawa di tempat ular naga. Dengan perasaan yang tidak menentu, Ki Kures menghadap naga Antaboga
dan kemudian menanyakan perihal Bambang Dursila. Naga Antaboga menceritakan semua yang terjadi atas diri putranya. Naga Antaboga menghibur Ki Kures agar tidak bersedih dengan kematian Bambang Dursila, terutama karena ia akan memiliki anak lagi yang lebih elok. Ki Kures tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa terasa, air matanya meleleh di pipi Ki Kures. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini, bahwa orang yang mempunyai maksud jahat pasti akan mendapat hukuman, sedangkan orang yang berbuat baik akan mendapatkan hadiah meskipun kaya. Orang tidak boleh sombong dan hendaknya tetap hidup sederhana.